Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rika, mahasiswi program studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan perancangan aplikasi e-commerce G-Electronic. Dimulai dari latar belakang, G-Electronic merupakan toko yang menjual peralatan listrik yang beroperasi sejak 2015 bulan Mei, berlokasi di Tangerang Selatan. Setiap harinya penjualan dilakukan secara manual karena masih merupakan toko konvensional. Namun, tidak bisa hanya di situ saja, toko G-Electronic perlu menghadapi persaingan yang ada, apalagi banyak toko konvensional lainnya yang sudah memasuki dunia digital, yaitu dengan menjual produk secara daring. Berbelanja secara daring kini telah baik diminati karena waktu yang dibutuhkan sedikit, dapat membandingkan harga produk, dan mudah diakses. G-Electronic berencana untuk membuat aplikasi untuk menjual produknya agar lebih mudah dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Maka dari itu, G-Electronic berkomunikasi dengan analisa untuk merancang aplikasi yang akan dibuat. Ide bisnis dari toko G-Electronic ini adalah pemilik toko ini menjual produknya secara manual karena masih berupa toko konvensional, dan toko G-Electronic ingin memasuki dunia digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggannya. G-Electronic berencana untuk membuat aplikasi untuk menjual produknya agar lebih mudah dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Model bisnis pada aplikasi G-Electronic ini berjenis marketplace, yaitu model bisnis yang bertujuan untuk menjual dan membeli suatu produk atau jasa, atau bisa disebut pasar daring karena struktur kegiatannya berbasis internet. Dengan aplikasi G-Electronic ini, maka pembelinya dapat dengan mudah mengakses produk yang dijual tanpa harus ke tempatnya langsung. Apalagi pembeli dapat melihat barang, jenis, harga, spesifikasi, produk, serta stok yang tersedia. Dan berikut adalah alur dari proses bisnisnya, yaitu pembeli melihat produk yang dicari, lalu jika tersedia, maka pembeli melakukan pembayaran barang atau jasa yang dibeli, kemudian pembeli menunggu barang yang dipesan dikirim, kemudian penjual memproses barang atau jasa yang dipesan, dan yang terakhir pembeli menerima barang atau jasa yang dipesan. Tujuan dan manfaat dari perancangan aplikasi G-Electronic. Tujuan dari dirancangnya aplikasi ini adalah untuk mempermudah proses penjualan toko G-Electronic yang masih berjenis konvensional dengan menjual produknya secara daring. Manfaatnya dari rancangan ini adalah toko G-Electronic dapat memanfaatkan teknologi digital yang ada untuk menjangkau lebih luas pelanggannya. Berikut adalah diagram use case yang memiliki 3 aktor, yaitu penjual, pengirim, dan pembeli. Pada bagian penjual, ia dapat melakukan login, menambah produk, mengedit produk, menghapus produk, dan logout. Dan pada aktor pengirim, ia dapat mengirim produk. Serta pada aktor pembeli, ia dapat melakukan login, mencari produk, memesan produk, membayar produk, dan logout. Berikut tampilan activity, diagram, dan alur proses berjalannya sistem. Dimulai dari admin yang melakukan login, yang kemudian jika benar, ia akan dapat melakukan transaksi selanjutnya, namun jika salah, ia akan memulai ulang untuk memasukkan username dan password yang tepat. Dan pada bagian konsumen, ia dapat melihat barang, kemudian memilih barang, dan jika tersedia, ia dapat pilih pembayaran dan alamat, lalu membayar, serta menunggu barang yang dikirim. Dan pada bagian penjualan, ia akan menampilkan barang dan memproses barang yang dipesan. Kemudian, bagian penjualan juga akan mengirim barang kepada konsumen dan membuat laporan penjualan, yang dimana pada bagian pemilik, ia akan menerima laporan penjualan. Dan berikut adalah activity diagram bagian pemasok dan retur. Dimulai dari bagian pemasok yang akan memasok barang yang telah habis dan membuat laporan pemasokan, yang kemudian akan diserahkan kepada bagian penjualan. Bagian penjualan akan menyetujui pemasokan dan menerima laporan pemasok. Bagian penjualan juga akan menerima barang dan menyerahkan laporan pemasokan kepada pemilik. Dan bagian penjualan akan menerima komplain jika ada komplain dan memproses barang tersebut.
Dan pada bagian konsumen, ia akan menemukan adanya kerusakan pada barang yang dibeli, kemudian konsumen akan mengajukan komplain dan retur. Kemudian komplain diterima dan diproses hingga selesai. Pada bagian retur, ia akan menyiapkan pengganti barang yang diretur dan membuat surat retur. Dan terakhir, pada bagian pemilik, ia akan menerima laporan pemasok dan menerima laporan retur. Dan berikut adalah kelas diagram pada G-Elektronik yang memiliki 6 kelas, yaitu pembeli, admin, pembayaran, pemesanan, pengiriman, dan barang. Pada bagian pembeli ada username, password, nama pembeli, alamat pembeli, email pembeli, dan nomor telepon. Dan pada bagian admin ada username dan password. Pada bagian pembayaran ada ID transaksi, ID pembeli, ID pemesanan, jumlah barang, dan total harga. Pada bagian pemesanan ada ID pemesanan, ID pembeli, kode barang, jumlah barang, dan harga. Dan pada bagian pengiriman ada ID pengiriman, kode barang, nama barang, dan jumlah. Serta pada bagian barang ada ID barang, nama barang, harga, spesifikasi, gambar barang, dan jumlah stok. Berikut adalah sequence diagram bagian admin atau penjualan, di mana bagian admin atau penjualan akan melakukan login dan pesan balik yang dapat adalah login berhasil. Kemudian bagian penjualan akan dapat melakukan aktivitas edit, tambah, hingga hapus barang, yang pesan balik yang tertampil adalah berhasil edit, tambah, hingga hapus barang. Bagian penjualan juga akan melakukan aktivitas selanjutnya, yaitu produk yang dipesan diproses oleh admin dan dibuat laporan. Pesan balik yang didapat adalah produk berhasil dipesan dan laporan dapat dicetak. Kemudian aktivitas selanjutnya adalah bagian penjualan memproses transaksi yang dimana pesan balik yang didapat adalah pembayaran berhasil dan produk diproses penjual. Dan berikut adalah sequence diagram bagian konsumen atau pembeli, dimulai dari login yang kemudian login berhasil. Kemudian pembeli akan dapat melihat main menu dan pesan balik yang didapat adalah menu tertampil. Kemudian bagian pembeli akan memilih produk yang diinginkan dan pesan balik yang didapatkan adalah produk tertampil dan dapat diklik. Kemudian bagian pembeli akan dapat membayar produk yang dipesan, kemudian pesan yang didapat adalah produk berhasil dibayar. Dan yang terakhir adalah pembeli menerima produk yang dipesan, dan pesan balik yang didapat adalah barang diterima oleh pembeli. Dan berikut adalah tampilan mockup dari aplikasi G-Elektronik bagian login. Dan berikut adalah tampilan transaksi yang dilakukan oleh pembeli. Dan berikut adalah tampilan dari pengolahan barang atau daftar barang. Dan ini merupakan form tambah barang. Dan yang terakhir ini adalah laporan transaksi. Kesimpulan, dengan adanya rancangan di atas, toko G-Elektronik dapat mengetahui lebih lanjut akan permasalahan yang terjadi. Kemudian, karena masih konvensional dan ingin menjangkau lebih luas pelanggan, maka G-Elektronik beralih juga ke penjualan secara daring, mengikuti perkembangan yang ada. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih.